Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang kasus kanker serviks stadium lanjut akibat tidak melakukan screening. Kami beranggotakan saya Aisyah Nur Iza, kemudian ada Diana Situlufiah, kemudian ada Nabila Putri Setiawan, dan juga Tiara Lufia Zahra. Latar belakang, jadi kanker serviks ini dia merupakan salah satu penyebab utama adanya kematian akibat kanker pada wanita di dunia. Nah, penyakit ini termasuk kanker yang dapat dicegah gitu melalui screening rutin seperti pap smear maupun HPV test. Screening ini tuh terbukti menurunkan angka kejadian hingga 70% sejak diperkenalkan. Namun banyak memang pasien yang tidak melakukan screening. Nah, ini tuh dapat menyebabkan resiko yang tinggi. Kemudian kasus ini tuh menunjukkan adanya dampak keterlambatan deteksi yang berujung pada kondisi berat dan juga kematian. Untuk identitas pasiennya, dengan pasien nyonya A, usianya 59 tahun, jenis kelaminnya perempuan, kemudian untuk status obstetrinya itu tidak disebutkan dalam kasus. Kemudian riwayat pentingnya seperti tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya, kemudian juga tidak pernah melakukan screening seperti pap smear maupun mamogram dan lain sebagainya. Kemudian tidak kontrol ketenaga kesehatan selama kurang lebih 8 tahun. Termasuk pasien yang memang non-komplain terhadap screening kesehatan. Kemudian adanya keluhan utama seperti sesak nafas yang semakin memberat saat aktivitas, batuk produktif yang disertai dengan rasa sesak di dada, kemudian penurunan berat badan itu tuh besar banget, sekitar kurang lebih 70 dalam setahun. Kemudian adanya nyeri panggul kronis, kemudian keluhan itu berlangsung hingga beberapa minggu dan bulan. Nah, teman-teman, untuk slide selanjutnya adalah riwayat penyakit. Keluhan pasien akan muncul secara bertahap dan semakin memburuk. Pasien akan mengalami kelelahan, malaise, serta penurunan nafsu makan. Selain itu, akan terdapat nyeri panggul yang berlangsung lama, yang mengarah pada kemungkinan gangguan di organ reproduksi tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, pasien tersebut akan mengalami sesak napas yang semakin berat hingga membutuhkan bantuan oksigen. Hal ini juga akan menunjukkan kemungkinan penyebaran penyakit ke orang lain, terutama ke paru-paru. Pasien tidak pernah memeriksa diri sebelumnya dan tidak memiliki riwayat screening kanker serviks, sehingga penyakit tersebut akan berkembang tanpa terdeteksi sejak dini. Nah, untuk slide selanjutnya adalah riwayat penyakit dahulu dan lainnya. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes, serta tidak mengkonsumsi obat rutin. Riwayat keluarga tidak diketahui secara spesifik. Dari riwayat sosial, pasien tidak rutin melakukan kontrol kesehatan dan tidak pernah melakukan screening kanker serviks. Hal ini akan menjadi faktor risiko utama karena tidak adanya deteksi dini. Slide selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik. Pasien dalam kondisi distress respirasi dan membutuhkan oksigen 6-8 liter. Pasien tampak lemah dan kurus yang menandakan penyakit kronis yang sudah lanjut. Kondisi hemodinamik masih relatif stabil. Pada pemeriksaan paru ditemukan bunyi napas kasar di kedua sisi, dan pada abdomen terdapat nyeri tekan di kuadran kanan bawah. Temuan ini menunjukkan keterlibatan sistemik dan kondisi penyakit yang sudah berat. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang laboratorium. Hasil laboratorium menunjukkan leuksitosis dengan nilai WBC sekitar 20.000, yang menandakan bahwa adanya proses infeksi atau peradangan. Ditemukan juga asidosis laktat sebesar 4,6 yang menunjukkan kondisi tersebut adalah hipoksia atau perfusi jaringan yang buruk. Selain itu, terdapat hiperklamsia dengan kadar kalsium 12,6 yang sering berhubungan dengan keganasan. Peningkatan dedimer menunjukkan adanya kemungkinan gangguan tersebut adalah koagulasi atau proses trombotik. Nah, selanjutnya adalah diagnosis. Pada bagian diagnosis, kasus ini mengarah pada kanker serviks stadium lanjut yang sudah menyebar ke paru. Diagnosis ini ditegakkan karena pada pemeriksaan CT scan ditemukan massa pada serviks dan lesi multiple di paru yang khas metastis.
Nah, selain itu, gejala sistematik seperti penurunan berat badan, lemas, dan sesak juga memperkuat bahwa kondisi pasien sudah berada pada stadium lanjut. Nah, sebagian pertimbangan, dokter juga melakukan diagnosis banding seperti kanker paru primer atau infeksi berat seperti pneumonia. Namun, hasil pencitraan dan riwayat kondisi pasien lebih mendukung arah metastasis dan kanker serviks. Nah, lalu selanjutnya ada patofisiologi. Kanker serviks biasanya berasal dari zona transformasi serviks, yaitu area yang sensitif terhadap perubahan sel. Penyebab utama adalah infeksi HPV, terutama tipe 16 dan 18, yang dapat memicu perubahan sel normal menjadi sel ganas. Nah, perjalanan penyakitnya berkembang secara bertahap, mulai dari lesi prakanker hingga menjadi kanker invasif. Penyebaran kanker dapat melalui jalur darah atau hematogen atau limfatik, sehingga kanker dapat mencapai organ jauh, termasuk paru. Paru merupakan salah satu lokasi metastasis yang paling sering pada kanker serviks stadium lanjut. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan. Penanganan awal direncanakan melalui biopsi serviks untuk memastikan diagnosis, kemudian diikuti pemeriksaan histologi dan HPV. Terapi standar kanker serviks stadium lanjut biasanya menggunakan kemoterapi berbasis chip platin, dan bila pasien memenuhi kriteria, dapat ditambah imunoterapi seperti pada pasien dengan PDL1 positif. Namun pada kasus ini, kondisi pasien sudah terlalu lemah sehingga terapi optimal tidak dapat diberikan. Oleh karena itu, fokus penanganan diarahkan pada perawatan suportif dan paliatif untuk meningkatkan kenyamanan pasien, mengurangi nyeri, dan menjaga kualitas hidup. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan monitoring. Monitoring dilakukan secara ketat untuk melihat progres penyakit dan kondisi pasien. Hal utama yang dipantau adalah fungsi pernapasan dan oksigenasi, karena adanya metastasis paru dapat menyebabkan sesak dan penurunan saturasi. Selain itu, dilakukan evaluasi fungsi organ penting seperti ginjal dan hati, mengingat keduanya dapat terpengaruh oleh progres kanker maupun terapi. Kesadaran dan kondisi umum pasien juga selalu dievaluasi. Pada kasus ini, hasil monitoring menunjukkan penurunan kondisi secara progresif, yang berarti penyakit terus berkembang dan pasien semakin melemah sehingga pendekatan paliatif menjadi prioritas. Dari hasil diskusi, yang pertama, kanker serviks sering tidak bergejala pada tahap awal. Yang kedua, 50% pasien dengan kanker serviks tidak pernah screening dalam 5 tahun terakhir. Yang ketiga, paru-paru merupakan lokasi metastasis paling sering. Yang keempat, stadium lanjut merupakan prognosis buruk atau survival 8-13 bulan. Yang selanjutnya, yang kelima, screening sangat penting untuk deteksi dini. Yang keenam, kasus ini menunjukkan dampak nyata dari tidak melakukan screening. Kesimpulan dari semuanya bahwasanya kanker serviks merupakan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui screening rutin seperti pap smear dan pemeriksaan HPV. Deteksi dini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan prognosis dan peluang kesembuhan pasien. Pada kasus ini, pasien yang tidak melakukan screening datang dalam kondisi stadium lanjut dengan komplikasi yang sangat berat, sehingga penanganan menjadi kurang optimal dan berujung pada kematian. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat serta